kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan diskusi kita tentang beberapa hal kajian yang ingin saya sampaikan. Yang kemarin tentang masalah makan dan minum menggunakan tangan kanan dan dilarang menggunakan tangan kiri. Nah, itu dalilnya. Itu dalil ini, dalil yang jelas datangnya dari Rasulullah SAW berbentuk hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Kalau sudah Muslim itu biasanya kita yakini hadisnya adalah hadis sahih. Keterangannya di sini 2252 diriwayatkan oleh Muslim. Itu toh tidak dijelaskan sahih dari tidak sahih, tapi biasanya oleh Albani ada gitu. Tapi saya tidak terlalu peduli dengan ocehan Albani. Saya akan baca asal muttafaqun alaih, apalagi Bukhari Muslim itu termasuk kelompok hadis sahih. Mungkin ada hadis dhaifnya, tetapi yang berkaitan dengan fadilatul amal. Nah, di sini yang kita ingin tahu tentang hikmah daripada dilarangnya menggunakan tangan kiri untuk makan. Nah, di sini ada di sini ada penjelasannya. Nah, tahukah Anda mengapa tidak boleh makan dengan tangan kiri? Ini penjelasan dari dokter lupa namanya. Tauhid Nur Azhar ini sudah dokter juga, salah satu dosen terbang Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Waktu saya ke Bandung dulu dapat buku ini. Tidak tahu almarhum Pak Haji Prayat beli apa enggak. Perasaan saya ya, kalau saya lihat buku ini saya coba, saya beli. Nah, judul buku ini Cara Hidup Sehat Islami. Cara Hidup Sehat Islami. Pernah saya tawarkan Pak Burhan untuk membaca, tapi lain kali Pak. Kenapa? Karena saya agak penting ini. Coba kita baca saja dulu komentar beliau tentang mengapa tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ya, ini hikmahnya. Kalau yang tadi kan dalilnya. Jadi ada dalilnya, ya, ada hikmahnya. Saya baca saja nih, lumayan ini. Kalau saya jelaskan sendiri kan saya bukan ahlinya, jadi saya baca saja supaya kita paham. Kanan dan kiri, kanan dan kiri apabila dipadukan akan melahirkan kesempurnaan. Keduanya merupakan pasangan yang saling melengkapi. Tidak ada kanan apabila tidak ada kiri. Ini kan aja lah, pelengkap bahasa begitu. Nanti intinya apa nanti? Pun demikian tidak ada kiri apabila tidak ada kanan. Manusia bisa menjadi makhluk yang hebat karena memiliki dua belahan otak, kiri dan kanan. Otak kiri dan kanan, sering kita dengar itu. Di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi saling mengisi. Manusia pun memiliki dua tangan, kanan dan kiri, yang membuatnya mampu melakukan berbagai aktivitas yang sulit dilakukan oleh satu tangan. Kanan dan kiri pun menjadi perlambang dari dua sifat yang mendominasi manusia, yaitu baik dan buruk. Nah, mulai kita sudah dengar ini. Kanan dan kiri dengan demikian adalah anugerah kesempurnaan dan keseimbangan yang menjadikan hidup penuh dinamika dan warna. Bagaimana kita menilai kanan dan kiri dalam kaitannya dengan proses makan? Ya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita makan dengan tangan kanan daripada tangan kiri? Kita dapat menganalogikan makan menggunakan tangan kanan dengan gerakan sholat
ketika sedang sholat kita meletakkan kedua belah tangan di dada dengan posisi tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Secara anatomi dan fisiologi tubuh manusia, tangan kanan dan tangan kiri diatur oleh dua belahan otak yang berbeda. Tangan kanan diatur oleh otak kiri, sedangkan tangan kiri diatur oleh otak kanan. Belahan otak kiri berhubungan erat dengan proses analisis kognitif, yaitu kemampuan untuk mempelajari, menganalisa dan membuat kesimpulan. Adapun otak kanan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat acak, artistik, keindahan, kenikmatan dan imajinasi. Kalau dicermati ini nanti. Dari fakta-fakta ini kita bisa menarik pelajaran bahwa ternyata makan bukan sekedar mengedepankan rasa unsur keindahan, tetapi juga harus mengedepankan analisa kebutuhan. Semua yang kita makan harus dianalisis, baik buruknya atau halal tidaknya. Apakah makanan tersebut sesuai kebutuhan atau tidak? Apakah makanan tersebut akan membawa kebaikan atau malah membawa keburukan dan sebagainya. Disinilah proses pengendalian diri berawal. Artinya dengan membiasakan diri makan menggunakan tangan kanan, kita diharapkan terampil mengendalikan diri serta tidak melampaui batas. Hal ini berbeda dengan kebiasaan orang-orang Barat, khususnya orang Eropa, kontinental dari Amerika yang kemudian membudaya ke seluruh dunia. Mereka lebih mengedepankan aspek estetis dan kenikmatan, sehingga yang dominan digunakan adalah tangan kiri dengan medium pisau dan garpu. Kedua benda inilah yang kemudian berperan sentral dalam aktivitas makan mereka. Kiri dan kanan menjadi tidak ada bedanya. Apa keburukannya? Orang yang makan dengan tangan kiri lebih memprioritaskan aspek kenikmatan dan keindahan, yang kemudian menjadi sikap hedonis alias cinta dunia. Orang hedonis adalah orang yang gemar memperturutkan hawa nafsu. Nah, mereka lebih mencintai makanan daripada mencintai Tuhannya, alias lebih mendahulukan kehendak hawa nafsu daripada kehendak Zat Pencipta. Nah, ke situ larinya. Jadi intinya adalah bahwa karena tangan kiri ini diatur oleh otak yang tadinya senang nikmat, senang indah, dan banyak sifat-sifat lain yang dianu oleh otak ini, kan termasuk ya mencari rekreasi, termasuk yang diatur oleh otak kanan. Jadi yang indah-indah saja yang dibicarakan. Kemudian kalau otak kiri otak kiri ini bersifat itu namanya pengetahuan, analitis, analisa, kemudian analisa, membuat kesimpulan. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam hal kebutuhan kita. Oleh sebab itu, inilah hikmah dari pelajaran mengapa tidak boleh makan pakai tangan kiri. Karena tangan kiri ini diatur oleh otak kanan yang hanya enak-enak aja yang dibicarakan. Artinya lupa kepada Tuhan yang menciptakan apa yang kita makan. Mengapa demikian? Ya demikianlah Allah menciptakan manusia seperti itu. Tetapi banyak juga di kalangan kita yang biasa, orang-orang kita biasa makan pakai tangan kiri seumur hidup. Tapi kalau misalnya kita bacakan ini ayat ini seperti ini, dia susah apa? Keterangan ini, hikmah ini kita bacakan, dia susah bisa menerima karena mengubah kebiasaan itu nanti. Tapi tolong diteliti saja, orang yang suka makan pakai tangan kiri itu memang punya sifat yang lebih apa?
lebih hedonis, lebih kepada cinta dunia, hubud dunia. Ini kira-kira. Itu antara lain hikmah daripada tidak boleh makan pakai tangan kiri. Artinya ya tidak boleh di sini bukan berarti dosa besar, tapi dari segi kepantasan ya, kepantasan kemudian hikmah itu sendiri. Dan banyak hal-hal lain yang di sini diatur diatur oleh ini hikmah-hikmah dan diatur oleh orang yang punya kemampuan untuk menganalisa ajaran Islam sesuai dengan sains. Antara lain di sini juga ada mengapa tidak boleh makan dengan tergesa-gesa. Tidak usah saya baca. Berarti hadalnya. Mengapa tidak boleh meniup-niup makanan yang panas? Nah, kita sudah dengar ini bahwa kalau kita bernapas memerlukan H2O Oksigen. ya oksigen lah begitu. Kemudian begitu kita keluarkan itu kan sisa yang diserap oleh paru-paru kita itu keluar. Kalau kita tiup maka dia akan melengket pada minuman itu atau makanan itu, kemudian kita makan lagi. Nah, berarti kan racun nih. Ya, yang jadi perhatian kita sekarang kita memang belajar dari mana ini? Ya, kita kan tidak tahu belajar dari mana beliau itu. Kemudian mengapa tidak boleh makan minum sambil berdiri? Nah ini kalau di sini dengan singkat saja, kalau sering makan sambil berdiri, yang bisa diserap oleh tubuh itu adalah karbohidrat dan lemak, jadi kolesterol. Yang lain tidak bisa katanya. Jadi saya berpikir begitu pandainya Rasulullah SAW menganalisa kebutuhan manusia itu luar biasa. Ya, padahal beliau kan tidak pernah belajar, tapi dari mana? Ya Allah yang membimbingnya. Kemudian apalagi di sini banyak nanti. Kemudian nanti kita bicarakan tentang apa hikmah puasa. Analisa dari berbagai negara, dokter-dokter yang non Muslim padahal. Tapi ini lihat itu apa sih kelebihannya saum itu, puasa itu, menahan diri itu apa lebihnya itu. Jadi kapan-kapan kita. Kemudian ada lagi. Masalah sholat apa kelebihan sholat? Masalah wudhu apa kelebihan wudhu? Suatu saat nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang ini. Nanti kita bicarakan bab-bab ini supaya cepat selesai. Nanti baru kita bicarakan tentang apa itu? Tentang tauhid. Ya, ini tauhid ini jarang betul dibicarakan. Jadi nanti kita akan bicara tentang tauhid. Nanti suatu saat kita ambil buku kita di sana. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian nanti akan saya pakai nanti yang sederhana sekali, Jawahirul Kalamiyah dalam bahasa Arab, tapi nanti diterjemahkan sendiri, nanti kita terjemahkan sendiri. Ya, yang sederhana dulu supaya nanti kita tahu di mana perbedaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah seperti kita ini dengan akidah ya orang-orang sekarang inilah yang muncul baru ini. Ya, di mana letaknya gitu? Di mana letaknya kita harus tahu. Betul semua mengklaim diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nanti kalau sudah ketemu pada akidahnya, ya beda sudah di situ. Ya. Kemudian ketemu pada amalannya berbeda. Antara lain bahwa kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya seperti yang ya kita ini ya masih kita masih menghargai mazhab. Nah kemudian kita masih juga ini berpegang teguh kepada akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian juga kita masih mempelajari tasawuf, bahkan juga ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah yang mengamalkan tasawuf dalam bentuk tarekah. Ya baik yang mutabarah maupun kadang-kadang ada juga yang tidak mutabarah. Tapi kalau itu namanya zikir kepada Allah ya itulah, karena yang membawa manusia kepada kesempurnaan akhlak itu adalah yang berzikir kepada Allah. Ada sebuah cerita lucu. Nah, pertanyaannya begini.
Yang paling kuat itu siapa? Nah, itu pertanyaannya kan lucu. Yang paling kuat itu siapa? Nah, jadi apa dan siapa lah begitu. Ada yang bilang yang kuat itu besi. Nah, besi kan yang paling kuat. Ternyata setelah melawan api, besi kalah. Besi kalah. Nah, setelah kita katakan besi kalah sama api, lah api begitu ketemu dengan air kalah, kalah ya apinya, iya kalah. Ternyata air lebih kuat daripada api. Kemudian air, apa yang bisa mengalahkan air? Itu awan itu, awan yang mengalahkan air itu. Bayangkan saja awan itu bisa membawa air, bisa bikin banjir. Bayangkan, setelah jadi banjir, coba bayangkan kekuatannya awan itu seperti apa coba? Kalau sudah kita lihat banjir itu, padahal kalau dia kan biasa-biasa saja awan itu. Nah, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya awan itu diatur merata oleh Allah dengan kekuatan angin ini, ya. Tapi nanti kekuatan angin ini yang mengatur itu, jadi turunlah si anu ini apa namanya hujan, kekuatannya. Jadi air ini kalah sama apa itu, sama awan. Nah, kemudian kalau awan itu juga tidak ada yang kalahkan, maka tidak bisa dia kalah dia sama angin. Angin itu yang memutar-mutar dia supaya merata. Tapi yang perlu kita pikirkan, kandungan air yang dibawa oleh awan itu kalau sudah jadi hujan lebat, nah bisa banjir yang betul-betul banjir. Alhamdulillah kita di sini kan belum. Tapi daerah lain sudah, di mana-mana sampai sekarang masih ada. Siapa yang bawa air itu? Ya itu, awan itu yang bawa air itu. Kemudian diatur oleh angin. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, siapa? Apa yang bisa mengalahkan angin? Nah, yang bisa mengalahkan angin itu gunung. Kenapa? Belum ada gunung runtuh karena angin. Meskipun itu angin puting beliung, belum ada tuh. Gunung itu runtuh gara-gara belum ada. Belum ada. Nah, gunung itu paling kuat berarti setelah angin. Kalah sama manusia. Kalah sama manusia yang bisa didaki kan. Kadang-kadang bisa dibuatkan terowongan gunung itu. Seperti ada ceritanya dulu di India itu, ya, rumah sakit sama rumahnya kampung sini dihalangi oleh gunung. Jadi kalau ada orang sakit harus jauh dia keliling begitu baru untuk rumah sakit. Padahal kalau diukur antara rumah sakit dengan kampung ini hanya dekat saja. Akhirnya timbullah inisiatif dari warga kampung, dibor itu pegunungan itu dibuatkan jalan terowongan begitu. Setelah bisa dibor, antara kampung dengan rumah sakit itu dekat, kan kalah gunung atau pegunungan oleh manusia. Nah, manusia yang kuat. Nah, apa yang mengalahkan manusia itu? Nah, sekuat-kuat manusia kalah oleh ngantuk. Ayo sekarang. Ngantuk yang kalahkan manusia itu. Sekuat-kuat orang, kaya apapun, minum apapun, kopi 2-3 gelas, kalau sudah datang ngantuk loyo, mesti tidur. Nah, yang bisa kalahkan itu dulu siapa? Adalah orang yang suka berzikir. Orang yang suka berzikir yang bisa kalahkan ngantuk. Kesimpulannya bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang suka berzikir. Nah, yang suka berzikir itu siapa? Adalah orang-orang yang mengalahkan tasawuf dengan mengamalkan tarekat, orang yang paling kuat berzikir. Kalau kita apa? Ya baca tasbih kadang-kadang yang genap enggak dengan 33, paling 10 berapa itu. Yang penting cepat selesai bubar. Jadi banyak waktu kita yang sia-sia. Tapi kalau orang yang suka zikir, banyak waktu yang digunakan untuk zikir daripada membuang-buang waktu. Jadi kalau kita jadi manusia yang kuat, sekarang bagaimana caranya? Kita coba-coba belajar menjadi orang yang suka berzikir. Nah, coba seperti itu. Ya. Ada buku-buku panduan zikir, nanti kalau ada yang mau, baik yang disusun oleh PKS, ada Al-Maksurah gitu.
Dan maksurat kalau ada ya, Mas Toto dulu pernah saya ajak itu. Ayo, bersihkan di masjid, carikan tempat Pak Yusuf banyak. Al maksurat yang sugro, yang kecil. Kalau mau anu, habis subuh rame-rame, habis sholat asar rame-rame, tidak apa-apa. Kalau sudah sebulan jalan kan hafal sendiri nanti. Atau kalau punya bukunya kan baca sendiri. Kemudian ada juga yang oleh yang ada di Piroja itu. Yang di Piroja itu ada juga saya punya itu. Nah, itu lengkap juga. Sehingga antara Ibi Raja sama Al-Furqan dulu berbeda, saling menyalahkan. Yang diamalkan oleh Al-Furqan itu katanya dhaif hadisnya. Ya, dhaif. Tapi li fadilatil amal, kalau kita ini tidak apa-apa. Mau dhaif mau sahih, yang penting fadilatil amal dipakai. Tidak usah ragu-ragu kenapa? Ini nanti karena hadisnya dhaif ditinggalkan. Padahal manfaatnya luar biasa. Betul ada dalil, tapi tadi ada di balik amal itu sebuah hikmah. Seperti apa yang kita bicarakan tadi. Nanti suatu saat nanti kita bongkar itu puasa, wudhu, sholat itu hikmahnya apa? Di samping dalil juga ada hikmah. Hikmahnya ini yang jarang dikupas oleh orang. Karena apa? Kalau entah ilmu pengetahuan atau sains yang membongkar tidak ketemu. Macam-macam kita ini hanya tahu iya saja, tapi dibuktikan oleh sains ya dengan alat-alat yang canggih ketemu keunggulan daripada ajaran Islam. Terutama sekali masalah puasa. Nah, coba-coba sekarang sumu tasahih, puasalah kamu supaya sehat. Bilangnya orang hadisnya hadis dhaif. Ayo coba. Betul hadis dhaif misalnya, coba diabaikan, jangan dipakai itu hadis itu. Kalau mau operasi, siapapun orang Islam maupun non Muslim, operasi. Sebelum operasi makan kenyang dulu, tidak usah puasa. Apa yang bakal terjadi? Atau habis operasi makan, apa yang terjadi? Jadi puasa itu luar biasa. Hikmah dibalik dari itu yang banyak yang kita belum ketahui. Nah, kita pindah ke bab yang kedua sekarang. Bab kedua ini berbakti dan hubungan silaturahmi. Insya Allah nanti akan datang nanti kitab Jami ini ada sarahnya secara khusus. Ini kan bagian daripada Bulughul Maram. Tapi akan ada di sarah secara khusus tadi bab kitab Jami ini. Yang kemarin bab pertama tentang etika, ya tentang etika, ya etika, adab. Kemudian yang sekarang tentang berbakti dan hubungan silaturahim. Coba kita dengar. Dari Abu Hurairah, ini banyak dari Abu Hurairah, sumbernya, sanadnya dari Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqi, barang siapa yang ingin atau suka dilapangkan oleh Allah atas rezekinya, ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah atas rezekinya, wa ayyusalahu fi atharihi, kemudian ditunda Allah ajalnya, fal yasil rahimah, maka adalah dia menjalin hubungan silaturahmi. Bayangkan rezeki dan ajal. Kalau rezeki Allah akan lapangkan rezekinya, kalau ajal ditunda dengan cara hubungkan silaturahmi antara sesama. Lah, waktu kita buka hadis Arba'in An-Nawawiyah, pada saat manusia ditiupkan roh di dalam kandungan ibunya kan, di situ ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, ya nasibnya saqiyun atau sa'idun, bahagia apa susah. Kalau begitu pertentangan hadis ini dengan apa yang kita baca kemarin. Tidak usah kita bicara perdagangan dan tidak. Apabila Allah punya mau, segala-galanya bisa jadi. Iya, tidak usah mikir macam-macam.
Kalau Allah punya mau, ya, tidak ada yang sulit. Tetapi secara gampang kita memahami tentang ajal ini, ya tentang ajal, tentang umur maksudnya ya, tertunda ajalnya, tentang umurnya diperpanjang begitu. Artinya kita ambil kesimpulan seperti ini. Pertama, ya yang suka rezeki itu rezeki yang barokah. Ya, rezeki yang barokah itu yang bisa dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Rezeki itu ya, dimanfaatkan oleh keluarganya. Kemudian rezeki itu diinfakkan, ya tidak usah semuanya. Infak itu kan tidak disuruh semuanya harta benda diinfakkan. Ya menurut kemampuan kita masing-masing, menurut rezeki yang ada pada diri kita. Di samping kita bayar zakat, juga infak saudara. Itu sudah seperti itu. Tidak banyak berinfak saudara itu tandanya orang kaya, meskipun hasil kita pas-pasan. Ya, punya penghasilan 100.000 misalnya satu bulan, 10.000 atau 5.000 sisihkan untuk kepentingan sedekah infak. Kalau zakat mungkin belum, karena apa? Zakat itu 1 tahun dulu baru dibayarkan zakat, dan kalau memenuhi nisab. Kalau infak sedekah kan tidak menunggu itu. Kalau orang sudah mau bersedekah, berinfak itu tandanya orang kaya. Artinya rezekinya sudah lapang. Di sini tidak dinyatakan rezeki yang melimpah banyak, lapang dalam rezeki. Artinya insya Allah rezekinya lancar. Nah kemudian masalah panjang umurnya, bukan panjang umurnya menjadi 60 tahun misalnya jatahnya dalam ketentuan waktu di dalam kandungan itu. Ya tetap 60 tahun, tetapi apa? 60 tahun itu akan punya makna besar bagi yang bersangkutan apa? Umurnya itu penuh dengan ibadah. Umurnya itu tidak sia-sia. Orang yang bagus itu, orang yang berkah itu, orang yang panjang umurnya. Tetapi apa namanya? Orang yang panjang umurnya tapi berisi, itu paling bagus. Tapi orang yang nggak panjang umurnya tapi berisi juga bagus. Tapi yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya tidak ada isinya sama sekali. 80 tahun umur tapi sholatnya nggak pernah, puasanya nggak pernah, kayak apa gitu. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita bisa memanfaatkan umur itu secara maksimal. Kesempatan apapun kita gunakan untuk kepentingan agama. Ya seperti kita di ketimbang cepat tidur, ya kita ngaji meskipun hanya 2-3 orang begitu. Ya kita ambil barokahnya. Orang ngaji itu adalah mengkaji ilmu-ilmu agama. Dalam satu majelis itu mesti itu akan dikelilingi oleh para malaikat yang membawa rahmat. Nah ini intinya adalah bahwa silaturahmi itu sangat-sangat. Jangan sampai kita putus hubungan keluarga dengan siapapun, ini gara-gara masalah kecil aja. Jadi tidak teguran. Ya, nanti patok pekarangan aja geser sedikit aja jadi perkara. Iya. Jadi apapun sebetulnya kalau sudah kita menganggap silaturahmi sebagai kebutuhan kita, tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak mungkin ada orang saling membunuh, saling memfitnah, apalagi ya hal-hal buruk lainnya lah begitu. Kalau kita sudah menganggap bahwa silaturahmi sebagai kebutuhan kita dalam kehidupan ini, ya.